Hai Suzuki Family, kali ini saya akan berbagi informasi perihal Smart E-Mirror yang sudah dilengkapi di Suzuki XL7 dan juga XL7 Hybrid tipe Alpha dan juga di All New R3 Sporty ya guys. Lalu apa manfaat dari alat ini? Lalu bagaimana cara pengoperasiannya? Dan apa perbedaannya? Mari kita ikuti penuturan berikut ini. Smart E-Mirror berfungsi sebagai satu, layaknya kaca spion pada umumnya, yaitu untuk bisa melihat pandangan ke belakang. Ini ketika layar LCD monitor dislip atau gelap. Kedua, berfungsi sebagai dashcam untuk merekam dan menyimpan baik hasil rekaman pandangan depan dan juga hasil rekaman pandangan belakang. Dan ingat, disimpan secara bersamaan dalam waktu yang sama di dalam micro SD. Namanya folder normal. Ketiga, hasil rekaman bisa digunakan sebagai bukti bila dibutuhkan. Keempat, kedua E-Mirror ini memiliki G-sensor. Artinya dengan G-sensor memungkinkan kamera mendeteksi gerakan-gerakan tak terduga di dalam atau di sekitar mobil Anda, seperti pengereman mendadak, goncangan akibat tabrakan, atau bahkan saat seseorang menabrak mobil Anda. Hasil rekaman tersimpan di folder darurat dan muncul gambar gembok terkunci di layar. Jadi artinya tidak tertumpuk dengan file lain dan tidak mudah terhapus, terkecuali kapasitas folder sudah penuh, maksimum 10 film. Kelima, merekam dan menyimpan histori perjalanan berpergian Anda. Wow, asik bukan? Perbedaan kedua Smart E-Mirror ini yaitu satu, Smart E-Mirror Suzuki XL7 pertama adalah tipe non-touchscreen atau saya sebut dengan press knob. Di bawah screen Anda bisa menekan ketiga tombol itu untuk menampilkan menu dari E-Mirror, dan view atau pandangan hanya bisa ditampilkan di layar secara bergantian, baik view belakang atau depan saja. Kelebihan daripada E-Mirror ini, kedua kamera di depan dan belakang memiliki pengaturan sudut angle di dalam menu pengaturan, sehingga Anda bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Sementara Smart E-Mirror Suzuki XL7 Hybrid, nah ini tipenya sudah touchscreen. Selain merekam, bisa sambil foto dengan menekan rana kamera di layar. View atau pandangan kamera selain bisa ditampilkan secara bergantian dengan full screen, maka baik layar depan ataupun belakang, view juga bisa ditampilkan di layar secara bersamaan, yaitu layar 50-50 atau setengah-setengah. Wah, enak bener. Tapi ada kekurangannya ini guys, di mana sudut angle kedua kamera tidak memiliki setelan di menu pengaturan. Kamera depan hanya bisa disetel manual saja dengan meraih mata kamera di belakang spion depan dan mengaturnya secara manual. Sementara kamera belakang permanen, artinya tidak bisa disetel manual. Lalu bagaimana cara pengoperasiannya? Berikut penuturannya. Let's go. 3, 2, 1, Perhatikan go! baik-baik 3, ya. Berikut adalah Smart E-Mirror Suzuki XL7 yang pertama. Nah, di bawah screen-nya itu ada tombol power dan tombol lainnya, dan ada lampu indikator power. Ini tidak touchscreen ya.
Ketika kunci kontak on, maka lampu power akan on dan layar screen pun akan on. Dan indikator merekam juga akan tampil. Untuk menampilkan menu, maka tekan tombol paling kiri dulu. Setelah itu tekan tombol tengah yang ada logo gear. Lalu inilah menu-menunya, yaitu ada memainkan kembali, ya artinya video yang sudah direkam, pengaturan waktu, ada pengaturan suara, bahasa, ada G sensor bisa diatur ya, ada pengaturan sudut pandang, dan juga ada pengaturan mode malam, pengaturan mengformat waktu, pengaturan standar, dan juga informasi versi. Nah, itu semua adalah menu yang ada di dalam Smart Mirror. Ini adalah versi daripada software Mirror ya. Dan menu-menu di atas tadi Anda bisa setel sesuai dengan kebutuhan Anda. Yaitu hanya dengan menekan 3 tombol di bawah screen ya, dan bisa ikuti perintah daripada tombol-tombol itu. Pertama-tama tekan tombol paling kiri, lalu muncul logo gear, lalu masuk ke pengaturan yang diinginkan. Kita coba dengan pengaturan waktu ya. Nah, pertama-tama Anda bisa setel tahun ya dengan menekan tombol tanda panah atas dan tanda panah bawah. Lalu pindah dengan menekan tombol tanda panah. Lalu setel bulan, dan setelah itu pindah lagi dengan tanda panah atas. Ya, lalu setel tanggal. Setelah itu oke di tengah, dan juga jam. Kalau belum sesuai maka setel jamnya dengan menekan tombol tanda panah bawah dan juga tanda panah atas ya, lalu setel. Setelah itu oke, maka pindah ke menit, lalu setel dengan angka dengan tanda panah naik ke atas. Lalu setelah itu tekan oke lagi untuk pindah ke detik ya. Lalu kembali ke pengaturan, ke menu waktu. Sekarang kita coba ke pengaturan sudut pandang ya. Jadi masuk ke pengaturan dan cari pengaturan sudut pandang, lalu oke. Nah, di situ ada kamera depan dan kamera belakang bisa disetel ya dengan menekan tombol bawah atau tombol atas untuk menyesuaikan sudut pandangnya. Juga dengan kamera depan ya, Anda bisa setel sesuai dengan sudut pandang atas pandangan Anda ya, bagaimana enaknya lah. Lalu tekan oke. Ya, selanjutnya kita akan coba dengan memainkan atau melihat film hasil rekaman ya. Pertama-tama tekan tombol kiri, lalu tekan tombol tengah, dan masuk ke memainkan kembali. Oke, lalu lihat ada 2 folder, yaitu film darurat dan film pengerjaan lainnya atau folder normal lah ya. Film darurat kita akan coba tekan dan kita akan bisa melihat hasil rekamannya. Tekan film darurat, maka akan muncul semua hasil rekamannya. Anda bisa memainkan tombol atas atau tombol bawah dan tekan tombol lama untuk kembali ke menu awal ya. Itu semua adalah film yang sudah direkam selama 15 detik setiap kali kejadian. Ya, berikut adalah contoh hasil rekaman kamera Mirror ya. Layar monitor tetap nyala atau tidak di-sleep atau tidak mati ya. Anda bisa mengambilnya di folder emergency dan juga recycle movie ya, atau folder play ya.
Nah, itu adalah contohnya, dan ini saya coba tampilkan di satu layar dengan dua ya, dua, baik kamera depan dan juga kamera belakang. Jadi kita bisa lihat ya dua-duanya sekaligus. Nah, berikut adalah pengambilan rekaman saat layar mati atau sleep ya. Di sini saya mau pastikan bahwa fungsi dashcam tetap merekam saat layar sleep atau mati. Nah, inilah hasil rekaman saat layar di sleep ya. Artinya hasil kamera depan dan belakang tetap terekam walaupun layar di sleep atau layar mati. Yang penting lihat tombol lampu power tetap on sekalipun layar di sleep atau mati. Berikut juga saya akan tampilkan bagaimana mematikan ya power mirror ketika kita tidak mau merekam perjalanan. Anda bisa menekan tombol tengah agak lama ya, hingga lampu powernya mati. Nah, ini sudah mati, artinya tidak berfungsi ya. Nah, untuk menyalakannya kembali Anda bisa menekan tombol tengah ya, hold atau tahan sehingga lampu powernya nyala dan screen nyala ya. Jadi dia sudah berfungsi on lagi. Ya, berikut adalah cara format kartu SD. Ya, bila mana Anda membutuhkannya maka lakukan cara berikut dengan menekan format lalu yes atau no. Perhatikan ketika Anda menekan yes berarti semua file yang ada di dalam micro SD akan terhapus permanen dan tidak bisa dipulihkan kembali. Dan Anda bisa menekan tombol reset bila dibutuhkan bila terjadi gangguan di sistem mirror ya. Berikut adalah Smart mirror tipe touchscreen yang digunakan di XL7 Hybrid ya. Smart mirror touchscreen ini tombol powernya ya ada di bawah casingnya. Anda bisa menekan dan tahan hingga screennya mati ya. Dan untuk menyalakannya kembali Anda tinggal menekan powernya lagi dan dia akan nyala kembali. Nah, ketika kita menekan screen, maka di situ akan timbul tombol-tombol perintah yang Anda butuhkan. Berikut adalah tampilan layar depan saja. Lalu tekan tombol video lagi, dia akan muncul setengah depan dan setengah belakang. Lalu tekan lagi, dia akan muncul layar belakang. Uniknya lagi, layar bisa di slide untuk melihat view depan atau belakang dan juga view secara bersamaan di layar ya. Sambil merekam Anda juga bisa melakukan foto ya dengan menekan rana kamera baik depan maupun belakang. Tekan tombol rana kamera maka bisa menghasilkan gambar tersimpan beda dengan folder film. Mematikan layar pun dengan menekan tombol power yang ada di layar monitor, artinya kamera tetap merekam walaupun layar sedang dalam keadaan sleep atau tidur. Nah, inilah salah satu contoh yang sudah kita ambil di mana hasil kamera depan dan belakang tetap terekam walaupun layar di sleep, yaitu dengan menekan tombol power di layar ya. Nah, berikut adalah kita coba masuk ke pengaturan.
di mana menu pengaturannya adalah ada jendela utama, tanggal waktu, format, rekaman suara, ya, volume, ya, ada gauge sensor juga yang bisa disetel kepekaan ya. Kemudian ada juga bahasa, ada juga versi ya, sama dengan yang sebelumnya ya. Berikut kita coba masuk ke pengaturan waktu ya, baik itu tahun, Anda tinggal menyetel tanda panah atas dan bawah, habis itu juga bulan dan tanggal. Begitu juga dengan waktu ya. Ya, bisa juga dengan memformat micro SD bila dibutuhkan ya. Ini untuk menjaga kestabilan pengoperasian daripada eMirror, lakukan setiap 1 hingga 2 bulan sekali secara berkala. Berikut kita coba masuk ke pengaturan gauge sensor ya. Gauge sensor ini sangat aktif sekali, maka Anda tinggal menyesuaikan ya, ada tinggi, ada sedang, dan ada rendah bahkan mati. Perlu diingat bahwa setelan kepekaan terlalu tinggi, maka sebentar-sebentar akan ada gambar gembok terkunci direkam secara darurat ya. Terlalu rendah juga ya mungkin kurang begitu peka, tetapi mungkin saya sarankan ambil posisi sedang saja. Ya, berikut kita akan coba memainkan atau melihat film hasil rekaman kamera ya. Nah, ingat bahwa di situ 3 folder, yaitu folder biasa, folder darurat, dan juga foto. Berikut adalah hasil rekaman dari kamera belakang. Lalu kita coba tampilkan hasil rekaman dari kamera depan. Kita coba play. Ya, itu adalah hasil kamera depan. Ingat bahwa ini direkam dan disimpan secara bersamaan. Untuk membedakannya, hasil kamera depan dalam menggunakan huruf abjad A dan belakang adalah abjad B ya. Nah, ini adalah hasil rekaman di dalam folder, dan di mana setiap rekaman untuk kamera depan menggunakan huruf A dan kamera belakang menggunakan huruf B. Dan disimpan secara bersamaan di waktu yang sama juga ya. Nah, berikut adalah kamera yang ada di bagian belakang kaca spion. Nah, ini Anda bisa meraihnya untuk menyetel ke atas dan ke bawah, dan juga ke kiri dan kanan untuk menyesuaikan sudut angle yang Anda butuhkan. Nah, ketika diput ke atas atau ke bawah dan ke kiri atau ke kanan, maka sudut angle-nya akan berubah ya. Tentu ini setelah Anda memposisikan daripada spion sudah pas apa belum. Nah, inilah tempat daripada kartu micro SD ya. Anda bisa melepas tutup birunya dan Anda bisa keluarkan micro SD-nya bila Anda mau menggantinya. Dan berikut adalah bagaimana cara pencegahan dan juga reboot. Harap pause video bila Anda membacanya lebih detail ya. Nah, demikian informasi dari saya, dan jangan lupa di-subscribe ya, tentu di-share dan di-like juga, dan semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya. Bye-bye.